Ramadan, bagaimana sahurnya? Ini saya ingetin juga kepada para pemirsa, ayo yang belum sahur, buruan sahur. Mumpung belum azan subuh, nanti kalau udah azan subuh udah habis waktu itu udah mulai puasa ya. Nah, di segmen ini pemirsa kita akan ajak para jamaah yang ada di sini. Kebetulan kedatangan dari jamaah dari adik-adik dari mahasiswa Islam Institute Ilmu Al-Quran. Pertama saya berikan kesempatan kepada teman kita yang satu ini. Silakan, dengan siapa? Dinda. Oke, silakan berdiri, boleh disebutkan nama, langsung diajukan pertanyaannya, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, dari semua hiruk pikuk kehidupan, kira-kira bagaimana sih caranya agar kita itu bisa selalu menumbuhkan motivasi dalam diri, ya, agar berusaha menjadi insan yang lebih baik lagi. Ya, oke. Baik, Ya, terima itu aja, terima kasih Mbak Dinda. Ustadz Abdul Somad mungkin langsung bisa dijawab bagaimana di tengah hiruk pikuk yang dunia yang sangat gemerlap ini selalu kita terjaga dan selalu yang antum sebutkan tadi terconnecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz. Yang pertama, zikir dengan fikiran. Zikir dengan fikiran itu adalah pengetahuan. Kita akan kuat dengan pengetahuan yang kita punya. Makanya wahyu yang pertama kali turun adalah pengetahuan. Pengetahuan dari membaca, Iqra. Bacalah. Pengetahuan dari pengajaran Allah SWT, Allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang kita cari, ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kuat dengan fikiran, kita tahu, kita sadar, kita ngerti, kita faham bahwa ada Allah tempat kita bersandar, bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah, itu zikir fikiran. Kemudian zikir hati kita, ada ulama yang mengajarkan zikir hatinya dengan lafaz mengulang Allah, 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 Allah. Dalilnya ayat Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Connect antara hati dengan fikiran. Lalu kemudian mulutnya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat ini memperlihatkan tentang korelasi antara tiga zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Jadi kalau tiga ini kita laksanakan, insya Allah kita akan kuat. Kekuatan itu bukan datang dari ekstern, dari luar, tapi dari intern, dari diri kita. Karena kalau kita dikuatkan oleh obat, nanti obatnya habis, kita lemah lagi. Kalau kita dikuatkan oleh orang, ternyata orang yang menguatkan kita itu pun pada dasarnya lemah juga. Jadi ketergantungan begitu. Ketergantungan. Tolong dulu Pak Dokter, kuatkan saya, kasih saya obat. Kata dokter dalam hati, saya pun sudah 2 malam, 3 malam gak tidur karena masalah ini. Jadi kekuatan itu datang dari Allah, dari ilmu pengetahuan dari para ulama, para pewaris para nabi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, saya ke sahabat berikutnya. Izin Ustaz, saya bergeser lewat belakang sambil saya lihat-lihat. Wah, ini menunya. Ntar kita terusin lagi. Insyaallah. Oke, kepada siapa tadi yang oke, boleh berdiri? Siapa namanya? Nama saya Anissa Nur Fitriana. Anissa? Nur Fitriana. Anissa Nur Fitriana. Iya. Ukuran sepatu berapa? Nanya aja. Oke, silakan, nanti Ustaz Said Kutub boleh menjawab. Silakan. Baik Ustadz, saya izin bertanya. Apabila kita udah melakukan semua hal tadi, kita udah sholat, kita udah mengingat Allah, tapi hati kita tuh belum tenang akibat melihat omongan-omongan orang lain atau melihat pencapaian teman-teman kita yang udah lebih dulu gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Silakan Ustaz Said Kutub. Masya Allah, tabarakallah. Mbak Anissa ini luar biasa. Jadi kita memang tidak boleh iri kecuali dua. Ya. Ada iri, ada anan, ya. Kiri, Bukan kiri itu ya. Ustaz. Kiri. La hasada illa fitnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad atau ghibtah. Bahasa kita gampangnya itu iri kecuali 2 hal. Kecuali 2 hal. Yaitu rajulun atahullahu malan. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus nggak? Seneng nggak kaya? Seneng nggak?
Tapi jangan sampai kaya doang. Tapi kita harus sampai derajat dermawan. Dia punya harta banyak, barokah, kemudian dia berbagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda syukurnya dia kepada Allah, mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa yang Allah berikan, diberikan lagi kepada orang lain. Minimal Allah balas 10 kali lipat di dunia, kemudian kalau di akhirat minimal 700 kali lipat. Apalagi bulan Ramadan, Masya Allah berkahnya luar biasa. Nah itu kita boleh iri kepada orang yang memiliki harta lalu berbagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Makanya targetnya orang beriman tuh harus kaya. Dengan kayanya dia tidak menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak kaya orang beriman? Boleh. Sedekahnya makin banyak, makin barokah. Banyak yang terbantukan, benar nggak? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Tidak menyebabkan dia lalai kepada Allah. Boleh iri nggak? Boleh. Orang yang kaya kemudian dermawan. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmah. Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Qur'annya, hadisnya dan sebagainya, kemudian dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Ini orang yang alim, orang yang saleh, berbagi ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita iri kepada orang ini. Dua hal saja. Orang yang kaya raya, kemudian berbagi hartanya di jalan Allah. Orang yang banyak ilmu, kemudian berbagi ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya gak usah iri kita kepada yang lain. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita yang nilainya bagus. Nih kamu kan mahasiswi kan? Biasanya saingannya dengan teman-teman yang lain. Kok dinilainya A misalnya. Padahal dia begini. Sedangkan saya yang belajarnya keras dan sebagainya kok nilainya C misalnya. Kita iri dan sebagainya ya. Nah itu kita menjadikan belajar atau nilai sebagai motivasi. Ya. Yang penting kita usaha, ikhtiar, hasil serahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga punya mobil baru, kita yang nyesek, benar gak? Nauzubillah min dzalik. Ya tetangga punya rumah baru, darah kita makin naik, makin tinggi. Nauzubillah min dzalik. Itu udah sesuai dia, kita doain. Mudah-mudahan berkah. Kadang-kadang nih kita, ente kadang-kadang, ya kan? Ente kadang-kadang ya. Ini lisannya nggak terjaga nih, benar nggak? Padahal di Ramadan harus menjaga lisan. Oh si fulan, alhamdulillah punya mobil baru. Palingan hasil korupsi. Nauzubillah min dzalik. Tetangga lahiran, ini paling kecelakaan ya Allah. Kenapa kok tahu kecelakaan? Lahirnya di BPJS misalnya gitu ya. Atau di mana lah gitu ya. Nah ini nggak boleh, ada tambahan koma. Namanya iri yang nggak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan panik, tenang aja udah. Yang penting kita ikhtiar. Orang nilainya sukses, kalau Anda nih. Atau orang yang sukses dalam berkarir, sukses dalam bisnis, sukses dalam bidang apapun, membuat kita termotivasi. Semangat kita makin belajar. Sungguh-sungguh. Jangan menjelekkan orang, jangan jatuhkan orang. Doakan ya Allah, mudah-mudahan dia diberkahi Allah. Mudah-mudahan setiap doa kita kepada orang lain, mantul lagi kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, ternyata dengan iri, kalau misalnya kita iri yang nggak jelas kayak tadi, ada tetangga mobilnya bagus, kita iri justru makin membuat kita nyesek ya Ustadz. Tenang, hati kita justru malah nggak tenang, jadi malah gusar begitu Ustadz ya. Nah kita akan lanjutkan lagi sahur kita, makan-makan lagi Ustadz, nanti kita bisa dilanjutkan lagi, ada jagung rebus, ada kacang, itu tadi air putih Ustadz ya. Nanti saya minta ada jus nanti Ustadz ya. Kita lanjutkan sahur lagi, sesaat lagi. Baik, alhamdulillah.